kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Langkung dipayun mudah-mudahan sama-sama menjadikan puja segala puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Rehna alhamdulillah dina isa urang masih diparing nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sempat. Dua nikmat anu kadang-kadang kita melupakan. Dua nikmat yang kadang-kadang kita lalai dengan nikmat sehat, nikmat sembuh. Alhamdulillah karena nikmat-nikmat itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan kajian ahad subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Habibullah Habibuna Nabiullah Nabiuna Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa sebelum kajian kita beristighfar 100 kali. Kita mulai dengan sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa laka bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, 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 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Muhammadin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kirimlah doa, kirim Fatihah, kirim hadiah untuk guru-guru kita semua, wabil khusus guru Ribados Masam nama Jida di Wadal Muhammad Gajah Masalah Muhammad Rofi Mana Bagi Muhammad dan Bagi Najah Sangat Ramadan Melalui nama Syahid bin Bawa dan Terwin Nama Muhammad Syahid Muhammad melalui nama Sabari Kudusnya melalui Insyaallah di Bantuan Muhammad melalui Insyaallah Bobi Al-Bantan Bismillahirrahmanirrahim. Nasar bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi qala Muhammad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim wa bi umurihim bid darain lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita minggu kemarin, masih belum selesai, masih panjang tentang syafaqah, masih tentang syafaqah. Syafaqah itu merupakan kelembutan hati, rasa kasih sayang dikarenakan ada kelembutan hati, berempati kepada orang lain. Dan syafaqah ini merupakan syaratnya kita bisa itsar, begitu. Kita bisa itsar karena ada syafaqah. Kalau tidak ada syafaqah, kita susah untuk itsar. Itsar itu apa? Mengutamakan orang lain. Nah, kalau tidak ada kasih sayang ini,
Kita susah untuk mengutamakan orang lain. Kita pinginnya duluan saja dapat sesuatu. Sampai di suatu keterangan diceritakan, dikisahkan itu ithar karena sayang kepada orang lain. Itu suatu ketika ada beberapa orang yang kehausan, Bapak Ibu. Ada yang kehausan, kemudian dicarilah seteguk minum gitu ya, 1 gelas lah bahasa kitanya, dapat 1 gelas. Ini karena ithar, syafaqah, sayang kepada orang lain. Ini air diberikan kepada yang lain, kamu duluan. Yang dapat itu diberikan duluan, diberikan lagi kepada orang lain, kamu duluan, terus muter. Jadi si air minum itu yang kehausan itu, airnya itu terus putar sampai akhirnya belum sempat ada yang meminum itu air, semuanya meninggal. Karena apa? Ihsannya, rasa kasih sayang kepada. Bayangkan, itu udah kebutuhan yang sangat dasar masih memikirkan orang lain. Kurang mau makanan oke berebut, rame gitu. Itu ihsan. Ada ihsan itu karena ada syafaqah, rasa kasih sayang di dalam diri karena empati kepada orang lain. Sehingga kalau ada yang meminta-minta, berilah, kasihlah. Jangan memaki-maki begitu. Berilah, kasih 1.000, 2.000, apa? Ustaz, wah saya tahu macam hayo minta tiba hula di 10 tahun yang lalu mental ya terus. Wah batin di imah nama mobilnya ogaheun. Kita pikirannya udah macam-macam. Kita pikirannya sudah suuzon, tidak apa-apa, kasih saja gitu ya. Urusan dia seperti itu mah urusan dia dengan Allah. Yang penting kita ngasih gitu. Supaya apa? Supaya kalbu kita syafaqah, berempati kepada orang lain, berhusnuzon saja ya. Dan dikasihnya juga nggak jutaan, cuman 1.000, 2.000 dikasih saja ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Ayyub, dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul lil muslimi ala akhihi, seorang muslim kepada saudaranya, maksudnya saudara muslim. Sittu khisal, itu ada 6 perkara. Wajibah in taraka minha wahidah faqad taraka haqqan wajib. Ini kewajiban muslim kepada saudaranya ada dalam 6 perkara yang jikalau ditinggalkan salah satunya, maksudnya begitu, maka dia sebenarnya telah meninggalkan hak dan kewajibannya sesama muslim. Ini ada 6 hal gitu ya. Ini diriwayatkan oleh Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu. Mana yang 6 hal itu? Yang pertama, idza da'ahu ayyujibah. Yang pertama, ketika diundang, datanglah. Ini kewajiban seorang muslim, ketika diundang, datang. Jangan sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Ketika diundang tidak datang. Atau kebalikannya, tidak diundang malah datang gitu. Hidang gitu. Itu nggak boleh. Kalau nggak diundang jangan datang gitu. Ada orang mau, hari abi diundang tuh. Apapun itu gitu. Mau walimah apapun seperti itu, ataupun punten tahlilan atau bagaimana. Kalau tidak diundang jangan datang. Gitu ya. Kalau tidak diundang jangan datang. Ntar gimana? Ntar kasihan tuan rumah. Udah menyiapkan berapa? Datang ke sana
cuma satu piring kan repot gitu. Nah itu makanya harus ada yang namanya konfirmasi gitu, konfirmasi ya. Itu kita itu harus datang ketika diundang, ya. Harus datang ketika diundang. Ketika pas diundang, ternyata kita itu nantinya itu hari Minggu, umpamanya minggu depan. Ternyata kita emang tidak ada acara apapun, umpamanya tidak ada acara apapun. Kita mau datang. Nah, kita mau datang. Jangan lupa kita menyertakan yang namanya insya Allah, begitu. Tapi kalau sebaliknya ini minggu depan ini ada acara kita itu, ada acara gitu, dan kita dipastikan di dalam hati nggak akan ke undangan itu. Jangan bilang insya Allah akan datang, udah aja. Kenapa? Karena insya Allah ini, bapak-bapak, riwayatnya itu dulu begini, insya Allah ini riwayatnya itu. Dulu Nabi SAW suatu ketika ditanya oleh seorang Yahudi, riwayat insya Allah. Suatu ketika ditanya oleh orang Yahudi, suatu masalah ditanya ini. Kemudian Nabi mengatakan, udah besok datang saja, kata Nabi gitu. Besok engkau datang. Nah, kenapa begitu? Karena Nabi itu kebiasaannya itu, kalau ada pertanyaan, biasanya Jibril ngasih tahu. Karena Nabi itu tidak akan berucap menurut beliau, tapi beliau, Nabi itu berucap, bertingkah laku sesuai wahyu. Begitu. Jadi tidak akan menurut dia, tetapi beliau akan mengikuti apa yang diwahyukan. Jadi mengatakan, besok datang aja ke sini. Karena Nabi sudah kebiasaan kalau ada yang bertanya, biasanya Jibril suka ngasih tahu begitu. Nah, karena begitu, akhirnya besoknya ini Nabi udah mau hampir waktunya, ini Jibril belum turun juga, belum datang juga Jibril itu, belum ngasih tahu juga jawabannya apa. Akhirnya sudah mepet waktunya, barulah Nabi memohon kepada Allah. Ini permasalahan ini jawabannya apa gitu lah, kira-kira begitu ya. Walau redaksinya nggak sama begitu. Akhirnya turunlah Jibril kemudian mengatakan, wahai Muhammad, jawabannya ini, tapi lain kali sertakan yang namanya insya Allah. Kata sunyi. Nah itu riwayatnya insya Allah itu mulai ada. Jadi kita pun kalau yang akan kita lakukan besok, katakan insya Allah. Bosok dari rumah insya Allah teh sok di lelewe, nah itu urusan kitanya ya, lelewe gitu. Nggak boleh, bawa gini. Kadang sok ayah ini, ibarat nama kurang tahu papa. Nah, ayah jami di bumina, atuh sindan heula. Atur nuhun insya Allah baru papa gitu. Tos puguh eta mah teu. Tarios kan hapunten eta peryogian. Ya itu mah balik lagi ke masing-masing ya. Jadi insya Allah itu sesuatu yang akan kita lakukan nanti, tapi sertakan Allah di sana. Itu maksudnya, gitu ya. Mudah-mudahan ini salah satunya bagi kita ya. Nah itu ya, ketika diundang datang, gitu ya. Diundang datang, gitu. Ya bangga diundang, pingin diundang. Nah dulu ada sahabat Bapak Ibu semuanya yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Itu sangat suka dengan undangan walimah. Sangat suka beliau itu. Jadi kalau ada yang undang, beliau itu bersyukur kemudian datang ke tempatnya, ke tempat undangannya itu. Kenapa? Karena di sana ada kebaikan-kebaikan. Turun baca. Karena di sana itu ada kebaikan-kebaikan ketika undangan walimah itu. Kebaikannya apa? Bisa bersilaturahmi, berdoa bersama, begitu. Itu senang sekali, gitu ya. Ini sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Tetapi
beliau itu ketika melihat di sana di undangannya itu kemungkaran, ini Abu Ayyub ini rada keras gitu. Langsung menasehati, nggak boleh ada kemungkaran ketika walimah apapun gitu ya. Makanya dia menasehati kemudian langsung pulang. Itu Abu Ayyub, orang Madinah, Al-Ansor ya, golongan Ansor. Kemudian ada sahabat lagi yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim ini sama seperti Abu Ayyub, suka kalau umpamanya diundang. Suka kalau umpamanya diundang. Tetapi kalau ada kemungkaran di dalamnya, dia tidak banyak bicara, langsung pulang. Begitu. Jadi bagi kita bagaimana ya, kita kalau ada undangan datang. Cuman kalau ada kemungkaran tidak apa-apa, boleh seperti Abu Ayyub, kalau berani, kalau nggak berani sama seperti Ibrahim bin Adham, pulang saja tanpa bicara apapun, gitu ya. Kalau ada kemungkaran di dalamnya. Nah, begitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diundang ini, kita itu harus ada adabnya. Adab ketika kita menghadiri undangan. Seperti apa? Yang pertama, kita harus memenuhi jika tidak ada uzur. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, ketika diundang datang. Kalau tidak ada uzur, pergi. Kalau tidak ada uzur, pergi. Kalau ada uzur, bilang dari awal. Kalau ada halangan, bilang lebih awal. Tapi ingat, ada uzurnya itu levelnya seperti apa? Kalau levelnya hanya boleh mubah, itu maka menghadiri undangan itu lebih utama, lebih wajib, gitu ya. Tapi kalau umpamanya uzurnya yang lebih wajib, lakukan yang lebih wajib. Punten contohnya. Contohnya umpamanya ada undangan, gitu ya. Tapi kita ada uzurnya apa? Uzurnya umpamanya lari pagi, lari sore, gitu ya. Itu kan boleh, gitu ya, berolahraga. Nah, mana yang dipilih? Yang dipilihnya yang lebih wajib, begitu. Berarti undangan itu penuh. Tapi kalau begini nih, umpamanya ada kajian jam sekian, ada pengajian, ya. Kemudian di waktu yang sama, punten, ada acara tahlil umpamanya, gitu ya. Mana derajatnya yang paling tinggi? Yang satu sunnah, karena itu dari sahabat dan dari tabi'in atau dari ulama, gitu ya. Yang satu wajib, yaitu pengajian pengawasan. Maka yang lebih wajib pengajian. Ustadznya pun jangan ikut, pengajian saja yang dipilih, gitu. Entah, wah di itu mah ayam makanan kayak itu, dia pengajian buat ayam makanan, gitu ya. Sekarang itu tetap pengajian, karena itu lebih wajib. Nah, supaya dua-duanya dapat, yang fardu kalaku, sunnah kalampa, boleh kita umpamanya di tahlilan, tapi kajian juga di sana. Jadi dua-duanya dapat. Gitu. Makanya mudah-mudahan istiqomah ya, kita sedikit-sedikit demi sedikit, ketika ada yang sunnah begitu, kita tambahin sedikit kultum atau pulse lah bahasanya, kuliah 11 menit gitu ya. Itu mudah-mudahan dua-duanya kita dapat gitu ya, fardu dan sunnahnya. Mudah-mudahan istiqomah gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah begitu ya. Jadi kita harus tahu dulu mana prioritas. Kenapa memenuhi undangan itu sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan sesama muslim kalau tidak ada uzur? Karena ada keterangan begini, barang siapa yang tidak memenuhi undangan saudaranya, maka ia telah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Ternyata tinggi Bu ya, ininya apa, derajatnya itu sampai diancamnya begitu, telah bermaksiat kepada Allah. Makanya kalau ada undangan hadir. Cuman ada masalah begini kalau di kampung ya, kalau di kampung
masalah. Kadang kayak gini itu kejadian nih. Umpamanya gini, dan zaman sekarang memang ya ketika menghadiri undangan bawa amplop gitu, ya bawa amplop, sang amplop bu isi gitu, bawa amplop gitu. Nah, ketika dibuka ternyata ada yang kosong, umpamanya ada yang kosong. Nah, kalau kejadian seperti itu karena adatnya sekarang kita itu seperti itu, justru kalau kosong itu nanti jadi bermasalah gitu. Nah, kalau seperti itu dari segi kemanfaatan madorotnya nggak usah datang saja kalau umpamanya nggak punya. Kalau umpamanya kita nggak punya amplopnya gitu ya, ya dalam tanda kutip isinya gitu ya, amplopnya kita nggak punya, tidak apa-apa, tidak datang juga. Kenapa? Karena nantinya madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Kita pinginnya datang, tetapi karena kebiasaannya seperti itu ya, nantinya madorotnya akan lebih besar. Kalau tidak punya, tidak usah maksakan, tidak apa-apa, gitu ya. Karena apa? Karena sekarang sudah mulai bergeser, Bapak Ibu. Kalau dulu walimah itu, walimah apapun, yang diundang terlebih dahulu adalah tetangga terdekat, gitu. Tetangga terdekat dulu itu diundang, baru yang jauh, gitu ya. Kalau sekarang pun sanes di dia, gitu. Undangannya itu, tetangganya itu nggak diundang, yang diundang yang jauh-jauh, gitu ya. Nah inilah yang disebutkan di kitab ini, seburuk-buruk makanan adalah yang tidak mengundang walimah tetangganya. Ini sudah bergeser, ya, sudah bergeser gitu. Tapi walaupun begitu, kalau kita ada undangan datang saja. Kenapa? Karena kita ngikutin yang namanya apa yang disampaikan oleh Nabi dan para ulama. Kalau dulu itu ada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, itu suka diejek oleh siapa? Oleh tetangganya. Tetangganya ini Yahudi, pingin ngejek Imam Hanafi. Bagaimana cara ngejek? Imam Hanafi itu diundang ke rumahnya. Pas datang ke rumahnya Imam Hanafi itu, ke rumah si Yahudi ini, kemudian si Yahudi ini ngomong, kamu mau ngapain kesini wahai Imam? Gitu. Padahal dia yang undang. Gitu, ngejeknya itu begitu. Kamu ngapain kesini? Di sini nggak ada makanan. Gitu. Imam Hanafi itu tersenyum, pulang lagi. Diundang lagi besoknya itu sama si Yahudi ini, kurang ajar bu. Diundang lagi. Datang lagi malam-malamnya itu Imam Hanafi itu dengan senyum, tetap senyum, tidak berubah senyumnya. Biasa datang, setelah itu diejek lagi, ngapain kamu Imam kesini? Oh senang banget ini Yahudi, udah 2 kali cuma dikadalin, bahasa kita nih, dipain gitu. Pas hari ketiga diundang lagi terus bu sampai 7 kali, bayangkan. Imam Hanafi tidak berubah senyumnya, senyum saja. Ini luar biasa, cobalah ukuran. Sekali mah masih kena arumane gitu. Anu kaduana geus berubah, senyum kita udah nggak ada senyum. Ini 7 kali Imam Hanafi begitu. Ini akhirnya tadinya itu si Yahudi itu pingin Imam Hanafi kesel. Karena selama ini Imam Hanafi kan baik, nggak pernah kelihatan marah kesel. Saya ingin tahu marahnya Imam Hanafi seperti apa. Ini karena sudah 7 kali diundang tetap begitu. Justru yang kesel si Yahudi. Kembalinya si Yahudinya malah kesel gitu. Ini kenapa? Jadi dia yang marah. Wahai Imam, kenapa engkau nggak marah tuh? Jadi mana yang ngambek gitu? Kata Imam Hanafi. Oh, saya ini kenapa nggak senang? Saya ini sangat senang. Kenapa? Perintah Allah kalau ada yang undang, datang. Saya mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah. Ketika ada yang undang, datang. Saya datang aja. Saya mah nggak melihat kamu. Apanya yang undang, Allah nyuruh datang. Saya datang saja karena mengikuti apa perintah Allah dan Rasulnya. Saya mengikuti perintah Allah Rasulnya. Jadi tenang aja, santai saja. Perkara kamu sekarang nyuruh pulang, pulang saja, apa susah? Itu luar biasa.
orang mawaren untuk mau bedog menyampaikan waktu dan sebagainya gitu enggak. Akhirnya si Yahudi ini malah mengikuti Imam Hanafi. Luar biasa ya orang-orang zaman dulu. Makanya emang mau selevel itu nggak mungkin untuk zaman kita ini. Susah orang-orang keikhlasan zaman dulu ya. Nah itu adabnya ya. Kemudian yang kedua adabnya itu berniat menyenangkan hati yang mengundang. Niatnya kan silaturahmi, mendoakan tuan rumah, membahagiakan yang ngundang, itu niatnya harus begitu. Gitu. Tapi kalau diundang, kalau nggak diundang ya jangan. Makanya harus konfirmasi jadi Bapak Ibu semuanya jangan sampai apapun itu, tahlilan pun sama. Begitu kan tahlilan. Datang entong oke gitu ya karena datang ke sana ya itu yang datang pokoknya 20 piringnya 2 atau 1 kan repot gitu jadi itu ngikutin harus konfirmasi nah itu kemudian yang selanjutnya adabnya itu di sini Pak Ibu ini tentang syafaqah ya datang tepat waktu jangan awal waktu kalau keundangan. Ini kebalikan kadangnya. Kalau keundangan tepat waktu, jangan awal waktu. Kenapa? Kalau awal waktu merepotkan. Ini adabnya namanya. Kadang mau orang mau, sampai meh aja. Sampai ibu ulang tiga tepat waktu jangan awal. Apalagi di sini dilanjutkan ini awal waktunya kerma awal waktu mental itu ayah repot cing bentar ayah kopi nanti nah itu jangan ya itu syafaqah bagian dari syafaqah antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lain salah satunya ya jangan awal waktu karena apa merepotkan nanti apalagi kalau tuan rumahnya nggak enakan pas datang 2 jam dulu datang itu kumaha awal heula gitu ya kalau bisa jangan di awal waktu tepat waktu ketika undangannya jam 10 ini khusus undangan ya. Nah, selanjutnya segera pulang. Kalau udah beres, entong ngalir. Justru kalau pulang ya, harus cepat. Entong nungguan sisa, gitu. Wallahu a'lam bishawab gitu. Aduh ya Allah, segera pulang gitu ya, segera pulang. Nah, jadi jangan duluan datang, awal waktu jangan pulang belakangan terakhir. Ya, apalagi dilama-lamain jangan, gitu ya. Apalagi kalau bungkusnya paling lama, terakhirnya gitu. Ini jangan kembali. Kalau ini dilakukannya ke masjid, boleh kalau gitu, bagus. Awal waktu, terakhir pulang, ini bagus gitu. Sehingga Jumatan datang pang akhirnya pulang pang cepetnya wah itu mah repot ya, jadi ketika undangan seperti itu kemudian selanjutnya tidak berlebihan dalam makan tong mak gitu kelihatannya ya minimal ya tidak apa-apa sekali 2 kali udah cukup tapi kadang zaman sekarang begitu sih tidak di sini pun di kantor saya begitu ketika mau ke undangan ini kita ke gedung ini aduh kita masih lama kita cemilan jangan di sana saja jadi wah ternyata dicobain semuanya ya Allah ya itu mah kembali lagi itu balik lagi ke adab masing-masing walaupun tidak diharamkan tapi balik lagi ke adab masing-masing kita itu pingin lebih gitu ya pingin lebih dari segi adab itu yang pertama ya
jikalau diundang datanglah, selama itu tidak ada uzur. Sertakan yang namanya insya Allah. Kemudian yang kedua, wa idza marida ayya'udahu. Yang kedua itu hak seorang muslim, kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain, yaitu ketika ada yang sakit, tengoklah. Tengok kalau ada yang sakit, gitu ya. Tengoknya dengan ikhlas, bukan basa-basi. Ayah basa-basi, ayah, gitu ya. Tapi kita harus dengan ikhlas. Kemudian yang paling penting, ini adabnya itu pilih waktu yang paling tepat. Pilih waktu yang tepat. Jangan sampai ini pasien atau apapun lagi istirahat, jamnya istirahat kurang datang. Makanya bagusnya itu konfirmasi dulu ke keluarganya. Biasanya kebiasaannya itu besuk jam berapa, istirahatnya jam berapa. Jadi kita tahu. Jangan ujuk-ujuk begitu, ya. Jangan ujuk-ujuk. Takut-takutnya dia itu lagi istirahat. Kemudian ketika besuk itu atau menjenguk itu jangan lama-lama, jangan terlalu lama. Kenapa? Takut-takutnya pingin istirahat atau pingin buang hajat dan sebagainya. Kasihan kalau ditunggu begitu ya. Jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar juga ya, cuma salaman dulu. Kemudian menghibur, memberi semangat untuk hidup. Itu seperti itu ya. Mendoakan kesembuhan, Allahumma syifa laka gitu. Itu kalau ininya yang panjangnya juga ada. Allahumma rabban nasi adil ba'sa mutasyafi, itu hafalkan karena itu ada waridnya dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang paling penting, ini tidak membuat orang yang sakit itu melemah atau sedih. Contoh, pas datang, nyanya meni pegang kieu, repot. Akhirnya pas datang gitu, meni pegang, walaupun bener kita pegang, gitu. Entah kata jadi sedih. Ya Allah. Ataupun jujur, terlalu jujur teh nggak boleh juga kalau ketika menengok yang sakit. Contoh, itu sakit naon? Aduh, abi teh sakit iya, cina sakit dada, saraf perut sakit. Bapak Ibu sakit dada perut ya mau tatangi abi kamari maut. Jangan begitu. Jadi adabnya nggak boleh begitu. Walaupun ya ayah maut juga gitu, tapi jangan ketika kita menengok orang yang sakit. Kemudian adabnya bawa sesuatu, itu adabnya kalau ada naon sesuatu tehnya, naon kayak buah-buahan gitu ya, yang disukanya. Tanya dulu, ini yang dibolehin sama dokter apa ke saudaranya atau ke keluarganya, yang bolehnya apa, kita beliin itu. Jangan sampai kita membawakan yang tidak boleh sama dokter, nanti habis sama seseorang nantinya gitu. Nah, atau kalau tidak ada ya bawa rupiah sedikit ya, itu untuk menyenangkan dan membawa semangat gitu ya. Bawa semangat itu kita semangati, nanti kalau sudah sembuh, sudah sehat, kita pengajian lagi gitu. Kita akan thalabul ilmi lagi, itu meningkatkan apa yang namanya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemudian yang terakhir harus jaga rahasia gitu ya. Jaga rahasia, umpamanya ini sudah punten ya, sudah buang air di sana, diomong-omong ke orang, dan jangan, nggak boleh begitu ya. Untuk hal-hal tertentu kita harus jaga rahasia yang kita tengok itu. Nah ini yang paling penting ya, jangan jadi dokter gitu itu di sana itu, atau jangan jadi peramal gitu. Sok ayah pas iya mah
Macam-macam. Oh ya maaf, orang beli apa. Jangan begitu juga gitu ya. Itu adabnya. Terkecuali kalau kitanya emang dokter punya keahlian khusus di sana gitu ya. Karena mungkin dia juga sudah ini ke dokter yang lain. Boleh ngasih nasihat, ngasih saran, tetapi jangan menjudge seperti dokter gitu ya. Kayak yang paling ini aja. Baik, selanjutnya supaya ini hampir jam 6 ini belum selesai. Selanjutnya, kalau ada yang mati, yang meninggal, hadirilah, menghadiri orangnya meninggal mati. Ini mah alhamdulillah di kita di Rahadatul Ummah terutama ada tim yang luar biasa gitu ya, lebih cepat sigap begitu ya. Alhamdulillah ini dilaksanakan. Kemudian ketika bertemu, kemudian yang ketiga, yang keempat, ketika bertemu ayyaslima alaihi, ketika bertemu bersalaman, ucapkan salam gitu ya. Mau ucapkan salam, mau bersalaman itu bagus luar biasa ketika bertemu. Nah inilah supaya menjadi dalil bagi mereka yang tidak salaman setelah sholat. Karena dalilnya emang dari sananya dalilnya itu ketika bertemu bersalamanlah, ucapkan salamlah. Jadi mereka itu tetap bagi mereka pemikirannya itu karena teksnya begitu, jadi ketika bertemu salaman, bukan kan kalau udah sholat udah bertemu begitu. Jadi ketemunya umpamanya di luar masjid ketemu salaman. Jadi setelah sholat nggak ada salaman gitu ya. Tetapi di dalam Al-Azkar Imam Nawawi mengatakan salaman setelah sholat itu boleh. Udah selesai ya bagi kita, Imam Nawawi udah mengatakan itu boleh. Bahkan dianjurkan. Dianjurkannya kenapa? Kalau zaman dulu sholatnya itu benar. Jadi ketika sebelum sholat salaman, udah beres tuh dosanya, udah nggak ada masalah. Pas sholat khusyuk, sudah tidak ada dosa lagi. Hari kurang salaman, di salaman sholat, ke sholat ke ingat si ayah anu eta teh pas sholat tumben si eta sholat nanti dia ke sholat eta. Makanya saya pas beres sholat salaman deui gitu. Aya kartek dina hate sigat itu. Untuk menghindari itu, makanya Imam Nawawi mengatakan salaman lagi setelah sholat itu boleh, tidak apa-apa. Kertasnya ibu. Makanya setelah sholat itu zikirnya yang pertama adalah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li wal walidayya dan seterusnya. Kenapa? Mungkin selama sholat ini nutadina hayang ibadah gitu, karteg nahate salah deui gitu. Makanya dengan astagfirullahaladzim. Itulah yang namanya pasolli li rabbika wanhar, itu di sana. Salat kemudian sembelih dengan yang namanya zikir-zikir dan wiridan setelah sholat. Mudah-mudahan kartosnya inilah amalan-amalan daripada orang-orang soleh terdahulu. Masyayikh kita memberikan ilmunya seperti itu. Kita tinggal ikuti saja. Wah, yang zaman Nabi mah sholat ya, para salaman, tapi Nabi main gitu ya. Ini ketika sudah sholat, Nabi itu berbalik ke sahabat. Tapi baliknya Nabi itu bukan apa-apa, emang mau tausiah Nabi waktu itu. Zamannya begitu. Kadang-kadang orang ketika balik gitu tuh, jadi yang grogi yang belakangnya gitu ya, asal dilihatin gitu. Ya, bagi kita para ulama sudah mengatakan setelah sholat akhirnya bergeser sedikit untuk apa? Ngasih tahu yang di belakang sholat sudah selesai gitu. Ya, karena zaman dulu nggak ada mie gitu, zaman dulu ada mie jauh, jadi takutnya disangkanya masih sholat padahal sudah zikir gitu. Jadi di belakang paling sana ikut bermakmum padahal, makanya berputar sedikit untuk ngasih tahu ke jamaah yang di sebelah sana yang jauh bahwa sholat sudah selesai.
Terus bagaimana kita sekarang kan udah ada mic, gampang kita ambil sunnahnya. Yang penting ngikutin saja, maksudnya ngikutin untuk berubah posisi duduknya. Nah, walaupun kita punya mic, tapi itu adalah kesunahan yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu, begitu ya. Kita ngikutin, begitu, mengikuti. Nah, mudah-mudahan barokah. Ini selanjutnya, pamong. Ketika yang selanjutnya, yang nomor 5, ketika diminta memberikan nasihat, beri nasihat. Diminta umpamanya, aduh punten, ianya telah kultum sakit, kultum, gitu. Berikan. Kalau diminta, gitu ya. Diminta apapun, silakan mohon untuk memberikan sepatah dua patah kata, berikan. Kalau mampu. Kita juga harus punya ini ya, harus punya rambu-rambu kita juga. Jangan sampai umpamanya disuruh, wah datang masuk naik bola kena panggung, mesti panggung muter sama baru. Pas tujuh menit sama baru. Kita juga harus melihat siapa nih yang agak biasa, terus kira-kiranya sanggup, kita mintakan. Dan meminta nasihat juga harus punya adab juga, gitu. Jangan menyuruh kesannya. Kalau kesannya menyuruh, nantinya itu kurang barokah gitu ya nasihatnya. Jadi kita meminta. Gitu. Kalau umpamanya ada perkumpulan kayak gini, mohon kiranya untuk memberikan nasihat kepada kita semua. Itu luar biasa. Itu keberkahan. Tapi kalau kesannya menyuruh, maka silakan tanpa meminta. Itu kurang barokah gitu ya. Jadi ininya atau ininya meminta nasihat. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, nah ketika bersin maka harus mendoakan. Ini bersin masuk ternyata luar biasa, berarti tingkatannya juga tinggi. Kalau ada yang bersin baca alhamdulillah, kemudian yarhamukallah gitu ya. Ini makanya luar biasa. Ketika ada yang bersin, alhamdulillah dia mengucap, kemudian dijawab yang mendengar itu yarhamukallah, dijawab lagi yahdikumullah. Ini luar biasa ya. Ternyata ini kewajiban seorang muslim kepada seorang muslim yang kita anggap sepele, ternyata ini tinggi derajatnya ternyata. Dari 6 hal ini masuk bersin, ini masuk gitu ya. Waduh, makanya nggak bisa bersin lain. Tenang. Tapi tertentu ya, ketika sholat jangan. Maksudnya ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, haji, Alhamdulillahirabbil alamin, ma'ruf, yarhamukallah, ikutin namanya, jangan gitu. Udah, itu mah ketika ya seperti ini ada yang bersih, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Ya bayar rencangan abdi kapungkur waktu menuju kuliah, kayaknya kapungkur gesok disuhun ke ngasih nasihat kapungkur menuju kuliah. Nah masalah ini bersih, terus ayah bersih, alhamdulillah ya Allah ya Allah. Cek terakhir, ya sudahlah. Aduh ampun, entah kata mahur dasar. Kalau biasa sok yang ada ikan ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Cekap nonton ibunya tos genam ya masih kawis syafaqah masih aya bahasan 2 hal sahalaman deui insyaallah dengan payun atau nabi bidan payun deui urang ngajengkeun mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Allah berikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang pamitna punten ari kasuhun salajengna sadayana ditutup seperti biasa dengan zikir hasbi rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi jalla ma fi qalbi Nur Muhammad
العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه صدورنا ويسر بها امورنا فرج بها همومنا واكشف بها همومنا وقدر بها جدودنا واصلح بها امالنا وبلغ بها امالنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حجتنا وانس بها وشتنا وارحم بها ذنوبنا وطهر بها السنتنا واشف بها مرضانا وارفع بها درجاتنا في الدنيا والاخره واجعلها نور بيننا وبيننا ومن خلفنا ومن تحتنا وفوقنا وحياتنا وموتنا وفي قبورنا واحشرنا وتلك يوم القيامه على رؤوسنا وسكر بها موازين حسناتنا واغض برضات علينا تلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن امنون ولا تفرق بيننا وبين وحد ما دخله وتقينا الى جواره الكريم والذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اولئك رفيقا اللهم انا نسالك من خير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من شر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك العليا بالقران الكريم وبجاه نبيك المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وباعمال الصالحه حسن مقاصدنا maka terdekat serailah hajat masing-masing ya Allah ya Rabb. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا diberi sesuatu yang segitu baik Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.